warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Rahman, peserta mahasiswa PPG Batch 3 di Palangkaraya 2022-2023, bagian bahasa Arab. Kemudian saya mengajar di Madrasah Aliyah Pertasi Kencana Emarian, Barabai, Nusa Tengah. Dan pada hari ini tanggal 13 hari Jumat, membuatkan dulu. Kemudian hari ini belajar berjalan lancar. Semoga amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, siang ini kita kembali pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 11 MA PKH. Dan materi kita hari ini adalah haji dan umrah. Kemudian salawat dan salam kalau pula kita aturkan atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Kemudian hari ini kebersihan alhamdulillah lumayan bagus. Ingat, kebersihan adalah penting karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian hadis yang kedua, al-jannatu nazifah. Surga itu bersih. La yadkhuluha illa an-najib. Tidak masuk ke surga terkecuali orang yang bersih. Alhamdulillah. Kemudian sebagai umat Islam, uhayyikum tahiyatan islamiyah wa salaman daiman wa da'iyan ila jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أهلا مرحبا. أهلا بكم. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. ماذا درسنا الآن؟ درسنا اللغة العربية. اللغة العربية اللغة التي ينطق بها العرب وينطق بها النبي وينطق بها القرآن وينطق بها الجنة في الجنة. Nah, kemudian kita sebagaimana orang Islam untuk tabarukan wa tafa'ulan bi kitabillah wa sunnati rasulillah ayat talaq wa tariqat nabda dan sunanan al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali supaya kita mendapat keberkahan dan kemudahan kelancaran pada hari ini, silakan kita mulai dengan berdoa. Silakan. Semoga pembelajaran kita hari ini dan kita menuntut ilmu mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dijadikan oleh Allah juga kita orang alim di dunia dan akhirat, dan selamat di dunia dan akhirat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengabsensi siswa dan siswi. Mohon yang namanya nanti disebut, untuk perempuannya hadirah dan untuk laki-lakinya hadir. Yang pertama, Andisa hadirah. Abdi mana? Hadir. Ahmad Mahfuz Amin hadir. Ari Hasmi hadir. Cindy Aulia hadirah. Hanafi Ahmadi hadir. Ekhlisa Azharati hadirah. Janida Umairah hadirah. Kirana hadirah. Kemudian Maida Ahya hadirah. Kemudian Muhammad Rinadi hadir. Kemudian Fikri Hidayatullah hadir. M. Sayyidillah hadir. Rayhan Hidayat hadir. Raudatul Jannah hadir. Rabiatul Adawiyah. Nah, sebelum kita lanjut kepada selanjutnya, kita akan melakukan apresiasi atau kita mengingat-ingat kembali materi terdahulu tentang haji, tetapi dalam segi al-mufradat. Dulu kita mempelajari yang pertama di situ ada kalimat thiyabul ihram. Berarti artinya apa? Pakaian ihram. Yang kedua al-ka'batu. Ka'batu artinya Ka'bah. Kemudian yang ketiga tawafa yatufu. Tawaf
tawaf. Kemudian yatufu haulal Ka'bah, sekitar Ka'bah. Kemudian as-sa'yu. Nah, berikutnya pembelajaran kita hari ini ada memiliki KI, kompetisi inti, kemudian KI, kompetisi dasar, kemudian IPK, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, untuk KI, kompetisi inti itu sama semuanya untuk keseluruhan bentuk bahasa Arab. Yang pertama yaitu untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji ranah konkret, dan seterusnya. Ada 4 KI, ini secara umum. Kemudian indikator untuk kompetisi dasar. Yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna, dan teks yang berkaitan dengan tema. Tentang al-haji wal umrah yang melibatkan tindak tutur menyatakan, menanyakan tindak kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi, tasriful fi'li al-madhi al-lughawi. Yang kedua, mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasriful fi'li al-madhi al-lughawi, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan indikator pencapaian. Pertama, melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan berdasarkan struktur teks rekon. Kemudian yang kedua, mengemukakan kosakata terkait tema al-haji wal umrah Makkah wal Madinah. Kemudian menemukan fi'il madhi dalam teks percakapan. Kemudian yang berikutnya, mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh. Tujuan pembelajaran sesuai dengan IPK, yakni setelah mendengarkan materi, siswa diharapkan mampu melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai berdasarkan struktur teks tentang topik al-haji wal umrah Makkah wal Madinah dengan baik dan benar. Setelah mendengarkan penjelasan kedua, penjelasan guru, siswa mampu mengemukakan kosakata terkait tema al-haji wal umrah Makkah wal Madinah dengan baik dan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu menemukan fi'il madhi dalam teks percakapan dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa mampu mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan pretest. Terus ini tes berkenaan dengan materi yang terdahulu. Jadi bagikan, tolong nanti dijawab masing-masing sesuai bahan ajaran terdahulu. Silakan siswa dan siswi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi-materi terdahulu. Silakan. Nah, baik. Selanjutnya, karena materi kita ini adalah haji dan umrah. Haji dan umrah ini adalah termasuk rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Al-haji man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dapat melaksanakan haji dan umrah. Nah, berikutnya, untuk sebagai dasar bahwa kewajiban bagi orang Islam itu adalah haji dan umrah, Bapak minta salah satu siswa untuk membacakan ayat-ayat atau hadis tentang berkenaan dengan haji dan umrah. Kemudian nanti disambung dengan artinya. Semoga dengan dasar ini kita tergugah untuk membaca ayat-ayat atau membaca ayat Quran. Kemudian tentang kita tergugah untuk melaksanakan ibadah haji. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablugal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asaratun kamilah. Dzalika liman lam sadaqatin aw nusuk. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan syai antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Oke, berikutnya Bapak meminta nanti peserta didik, siswa dan siswi untuk melihat, membuka materi buku pelajaran tentang materi Al-Haji wal Umrah Al-Makkah wal Madinah. Kemudian di situ tolong nanti dicermati, diamati dan teliti karena berkenan dengan materi hari ini. Di situ ada fi'il madhi dan sebagainya. Silakan. Ya, silakan simak materi untuk bahan materi kita hari ini pembelajaran. Di situ ada fi'il madhi, ada dhamir dan mufradat berkenaan dengan haji dan umrah. Nanti sesungguhnya siswa dan siswi dapat mempertanyakan hal-hal yang kurang dimengerti, baik itu kosakata ataupun berkenaan dengan dhamir, isim dhamir ataupun fi'il madhi, kata kerja lampau yang ada dalam materi pembelajaran tentang haji dan umrah. Cara kalian membaca materi pembelajaran tentang haji dan umrah, tentang kosakata dan sebagainya, nah nanti Bapak harapkan ada sedikit banyaknya pengetahuan tentang haji dan umrah dalam teks berbahasa Arab.
Kemudian selanjutnya untuk memperkenalkan apa itu haji dan umrah, bagaimana dia berbahasa tentang haji dan umrah, nanti kita sama-sama menyimak video berikut ini. أبي، هل تسمح لي بالجلوس معك قليلا؟ بالطبع، تفضل. فأنا أشاهد صورنا في الحج العام الماضي. لقد كانت رحلة رائعة. أجل يا ولدي. أعلم ذلك، أقصد نذهب للحج في موعده. فأنا أعلم أن الحج هو قصد مكة المكرمة في وقت معين لأداء مناسك مخصوصة. وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهو يختلف عن العمرة والتي تعني زيارة البيت الحرام في أي وقت لأداء مناسك مخصوصة. أحسن. أعرف أن الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة. نعم، كما أن فضلهما عظيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكنك يا أبي كنت أحيانا لا تريدني أن أذهب معك إلى العمرة أو الحج. لأن للحج والعمرة شروطا. Selanjutnya Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi kita hari ini. Ingat, judul kita adalah haji dan umrah. Materinya Al-Makkah wal Madinah, dua kota suci di dalam Islam. Nah, kemudian haji sebagaimana disampaikan tadi adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Untuk kesempurnaan seorang Muslim tidak akan sempurna agamanya terkecuali dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Makanya man istata'a ilaihi sabila, al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Kemudian haji yang mabrur itu laisa jaza, tidaklah diganjar kecuali surga di sisi Allah. Nah, kemudian materi kita di sini ada tentang fi'il madhi. Fi'il artinya kata kerja, madhi artinya lampau. Nah, sebelum sampai di situ, kalian mungkin sudah hafal pada kelas sebelumnya tentang dhamir, kata ganti, wa umahum. Coba silakan semuanya menghafalkan dhamir yang 14 itu. Silakan. Kemudian untuk fi'il madhinya coba kalian zahaba, terus silakan 1 2 3. Di situ ada kata radiyah. Radiyah itu artinya ridha. Sesuai dhamirnya, untuk huwa radiyah, untuk huma radiyah, untuk hum radu. Untuk anak di situ apa? Raditu. Nah, makanya di dalam doa kita raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Untuk nahnu berarti radina. Untuk nahnu radina. Kalau anta radita. Kalau anak tadi raditu. Kalau hiya radiyat, karena dia muannas ditaknis. Selanjutnya kita akan membagi kelompok karena sudah berbagi kelompok. Jadi tugas kalian adalah melaksanakan tugas materi-materi yang ada di dalam sesuai petunjuknya yang telah Bapak arahkan pada waktu pretest. Silakan siswa dan siswi melaksanakan tugas, mengamati, mencermati hasil pelajaran pada hari ini dan diskusikan. Silakan kalian melaksanakan tugas dan menerapkan model pembelajaran kita adalah SQ 3M, survey, question, read, recite, recall, kemudian
siswa silahkan melaksanakan langkah-langkah tersebut. Berdiskusi, bertukar pikiran tentang materi, tentang haji dan umrah, kemudian tentang fi'il madi, dan nantinya dipresentasikan oleh siswa dan siswi untuk jadi pembahasan pada hari ini. Selanjutnya, siswa dan siswi silakan untuk melengkapi teks sesuai materi soal yang ada di dalam buku, sesuai leksikon. Isilah dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut sehingga menjadi jumlah paragraf yang sempurna. Silakan. Nah, silakan isi titik-titik sesuai kata-kata yang di atas. Faqadtu, hazattu, durtu, zurtu, qara'tu. Siswa dan siswi siapa yang ingin mencoba mengemukakan kosakata materi pembelajaran kita tentang haji dan umrah? Saya, Pak. Oke, silakan. Samra, tafadhali. Usrati artinya keluarga saya. Yaumil Khamis artinya hari Kamis. Al-Maqaru artinya bandara. Bi'ada'il umrah menunaikan umrah. Tawafa artinya tawaf. Zurna kami mengunjungi. Oke, bagus. Bacaan bagus, lancar. Nah, berikutnya silakan lihat halaman 66. Di situ ada teks percakapan. Jadi mohon siswa dan siswi nanti temukan fi'il madhi, bentuk kata kerja lampau di dalam bahasa Arab dalam teks tersebut. Sekarang Bapak bacakan. Yang pertama, sami'tul khabara min walidati annaka adaital hajja fi musimil haji al-madhi. Kira-kira yang mana fi'il madhi? Sami'tu. Yang kedua, adaita al-hajja. Kemudian baris kedua oleh Adi, sadaqta ya tani dhahabtu ma'a walidati ila Makkah al-Mukarramah li ada'il haji. Kira-kira yang mana fi'il madhi? Sadaqta. Bagus. Kemudian berikutnya ada dhahabtu. Nah, kemudian berikutnya rihlatun sa'idatun hal adaita manasikal haji kamilah. Yang mana kira-kira fi'il madhi? Adaita. Bagus. Berarti kalian sudah memahami apa itu fi'il madhi dalam percakapan, dalam teks. Langkah kita selanjutnya adalah siswa dan siswi atau siswi akan mempraktikkan dialog atau dialog al-muhadatsah atau al-muhawarah antara dalam materi pembelajaran kita. Siapa yang ingin maju? Saya silakan. Aina dhahabta fi usbu'il madhi? Jabtu ila Makkah al-Mukarramah. Mada addaita hunaka? Addaitul umrah. Bima sya'urta? Sa'altu. Baik, setelah siswa dan siswi mencermati, mengamati, dan berdiskusi dan bertukar pikiran tentang materi pada hari ini tentang haji dan umrah, kemudian tentang fi'il madhi, maka hasilnya ada. Maka Bapak kepingin untuk siswa dan siswi silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Siapa yang pertama? Saya, Pak. Oke, silakan. Cara mentasydid perubahan fi'il selain sahih salim. Apabila mudha'af pada damir kunna sampai nahnu dikembalikan ke asal kata. Apabila azwaj waw pada damir kunna sampai nahnu, fa fi'il dibaca dhammah dan ain fi'il dibuang. Apabila azwaj ya pada damir kunna sampai nahnu, fa fi'il dibaca kasrah dan ain fi'il dibuang. Apabila naqis waw, maka perubahannya sebagai berikut. Yang pertama, pada damir huma mudzakkar ghaib, lam fi'il diganti waw berharakat fathah. Pada damir kunna sampai nahnu, lam fi'il diganti waw. Pada damir huma hum hiya, lam fi'il dibuang. Apabila naqis ya wazan fa'il, maka perubahannya sebagai berikut. Pada damir huma mudzakkar ghaib, lam fi'il diganti ya berharakat fathah. Pada damir kunna sampai nahnu, lam fi'il diganti ya. Pada damir huma hum hiya, lam fi'il dibuang. Oke, terima kasih, bagus. Adakah tanggapannya dari kelompok lain? Pak, saya ingin menambahkan. Oke, silakan. Apabila nakis ya'i wazan fa'ila, maka pada damir hum lam fi'il dibuang dan ain fi'il dibaca dhamma.
Apabila lafif cara mentasrif sama dengan nakis ya'i wazan fa'ala. Oke. Berarti sudah sempurna untuk pembahasan kita dan pembelajaran kita tentang haji dan umrah, kemudian tentang fi'il madhi, yakni menasrif dalam kitab tasrif. Itu dijelaskan secara rinci pembelajarannya, pondok-pondok pun diajarkan, dan harapannya supaya siswa dan siswi dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Pertama, bahwa haji dan umrah itu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang sudah mampu untuk menunaikannya. Al-hajju man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Untuk kesempurnaan Islam, seseorang harus melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bahkan ancaman dalam sebuah hadis bahwa diancam oleh Nabi apabila tidak mengerjakan haji dan umrah. Kemudian berikutnya pembahasan kita adalah tentang fi'il madhi, kata kerja lampau. Misalnya tadi dhahaba, radiya, zurna, sadaqta dan sebagainya. Itu menunjukkan masa lampau. Di Quran disebutkan banyak kalimat-kalimat fi'il madhi di dalam bentuk lampau, baik hadis ataupun di dalam pembelajaran. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kita dapat memahaminya, kemudian kita dapat meresapi dan mengamalkan, kemudian kita pun dapat memahami Al-Quran dan hadis, dan kita akhirnya mendapat pahala ketika mempelajari bahasa Arab tersebut. Dan terakhir, mudah-mudahan nanti kita dapat mencintai bahasa Arab, karena kata Rasulullah, ahibbul Arab li thalasin, cintailah bahasa Arab karena 3. 1, li'anni Arabiyun, karena aku orang Arab. Yang kedua, li'anna Quran Arabiyun, karena Quran pun bahasa Arab. Yang ketiga, li'anna kalam ahli jannah Arabiyun, karena percakapan orang di surga nanti pun mengucapkan dengan bahasa Arab. Semoga nanti kita semuanya masuk dalam surga. Amin. Allahumma amin. Nah, berikutnya akan datang kita akan mempelajari tentang judul teknologi al-a'lam, pengetahuan, dan al-ittisal, hubungan atau komunikasi. Karena zamannya sudah di abad 21, kita membahas tentang teknologi di dalam abad pengetahuan. Abad ini tentang pengetahuan dan komunikasi. Tentunya sangat bermanfaat pada saat ini. Kemudian berikutnya Bapak akhiri sebelum salam nanti bacakan doa. Silakan. Kemudian Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.